Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, saya ingin membahas tentang sanksi yang diberikan oleh Komdis PSSI kepada Yuran Fernandes, pemain dari PSM Makassar, dan juga kepada Ciro Alves, pemain dari Persib Bandung, yang sekarang sedang menjadi topik yang hangat diperbincangkan dan juga diperdebatkan di sosial media. Dan sama seperti topik-topik hangat lainnya, tentu ada yang pro dan juga ada yang kontra. Dan itu merupakan hal yang wajar. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa di negara kita, yaitu Republik Indonesia, tidak ada larangan untuk menyampaikan kritik atau juga sudut pandang kita terkait dengan apapun yang terjadi di negeri ini. Tapi seperti yang selalu saya sarankan melalui channel ini, bahwa jika kita ingin memberikan kritikan terkait dengan sepak bola Indonesia, maka kita perlu memberikan kritikan tersebut secara sopan, pakai etika, dan dengan kata-kata yang diplomatis. Tuh, ada bunyi geledek kan. Karena nih malam hari ini masih hujan deras nih di Jakarta. Saya juga sebetulnya gak enak badan nih teman-teman. Maka itu tadi sore saya tidur, saya baru bangun tadi jam 8 malam. Saya makan malam, kemudian baru saya buat konten ini. Sebetulnya saya ingin membuat konten ini kemarin. Tapi kemarin pun saya sebetulnya agak gak enak gitu badannya, agak demam dikit lah. Maka itu saya cuma buat satu konten kan, kemarin itu yang El Clasico, Barcelona lawan Madrid. Tapi baru malam hari ini saya pikir saya buat dulu deh, sebelum nanti saya tidur jam 11-an. Jadi itu yang saya katakan tadi, bahwa kalau kita ingin memberikan kritik, ya silakan. Tapi kita harus memberikan kritikan itu dengan kata-kata yang sopan, jangan sampai sarkas, apalagi kasar, ya kan, dan secara diplomatis. Agar tepat sasaran, ya istilahnya halus tapi kena gitu. Ya, karena kalau kita mengkritik secara sarkas dan lebih luas, tidak pada konteksnya, artinya out of context, padahal yang ingin kita kritik itu soal wasit, tapi justru yang kita kritik itu soal sepak bola secara menyeluruh di Indonesia, nah itu bisa saja menjadi polemik. Dan itulah yang sebetulnya terjadi kepada Yuran Fernandes, sehingga dia disanksi. Tidak boleh bermain di Indonesia selama 12 bulan dan juga didenda kalau nggak salah 25 juta rupiah. Ya 25 juta rupiah itu tentulah bisa dibayar. Tapi sanksi tidak boleh bermain selama 12 bulan. Kalau menurut saya, ini bukannya saya membela Yuran. Yuran memang salah karena dia tidak memberikan kritikan sesuai pada konteksnya. Ya kan? Ini jelas dia salah, maka itu dia juga meminta maaf. Tapi kalau dia dilarang tidak boleh bermain selama 12 bulan, kalau menurut saya berlebihan. Ini sangat ekstrim. Karena saya juga belum ngecek apakah dia masih under kontrak dengan PSM Makassar dan untuk durasi berapa lama lagi. Kalau dia tidak boleh bermain selama 1 tahun, artinya PSM harus meminjamkan dia ke klub lain. Nah, bagaimana nanti agreementnya soal pembayaran gajinya juga? Mungkin negosiasi juga dengan PSM Makassar untuk pembayaran gaji. Di Eropa juga begitu. Kadang-kadang 50-50 juga. Padahal Yurannya bermain untuk klub lain. Dan bisa juga Yuran nanti tidak kembali ke Indonesia jika banding dari PSM tidak diterima. Karena PSM Makassar kan banding ya dengan keputusan Komdis ini. Jadi kalau menurut saya, ini ekstrim. Ya istilahnya sadis lah. Tapi Yuran juga salah. Kenapa Yuran salah? Karena ini unggahan dia ya. Di akun sosmednya, di akun IG-nya. Yaitu sepak bola di Indonesia hanya candaan. Makanya level dan korupsinya akan tetap sama. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda bisa datang ke Indonesia. Jika Anda ingin bermain sepak bola dengan serius, menjauhi dari Indonesia. Nah, ini kan nggak tepat sasaran kritikannya. Karena kan dia merasa dirugikan oleh wasit yang bertugas di pertandingan melawan PSS Sleman. Ini lebih luas lagi, ini tidak pada konteksnya. Jadi inilah yang memunculkan polemik. Karena jika ini dibiarkan, maka tentu ini juga bisa saja nanti diikuti oleh pemain-pemain lain yang mereka akan merasa ya bebas saja memberikan pendapat secara sarkas. Jadi ini memang harus dikontrol. Tapi Yuran juga sudah meminta maaf dan tentu dia menyesali unggahannya ini, yang dia melakukan unggahan ini, ya pastilah dia menyesali karena dia juga mengatakan dia menulis ini karena emosional. Ya wajarlah dia emosional ya kan, karena kan pada pertandingan tersebut dia merasa dirugikan. Ya jadi kan seperti yang selalu saya katakan nih, wasit ini yang sebetulnya yang harus diatur. Tapi alangkah baiknya jika, saya nggak tahu ada atau nggak ya, satgas untuk ini, untuk mafia bola. Saya nggak tahu nih, saya lupa. Dulu ada. Nah kalau ada satgas untuk mafia bola, ya coba satgasnya turun tangan juga. Cek, ya kan, apa yang terjadi di pertandingan melawan PSS Sleman tersebut. Dan juga di pertandingan-pertandingan lainnya nih, di Liga 1 yang ada beberapa keputusan dari wasit itu kontroversial. Saya tidak bisa mengatakan wasit itu salah. Nanti saya juga yang kena, ya kan. Karena wasit punya hak untuk mengambil keputusan sesuai dengan sudut pandangnya, sesuai dengan aturan yang dia pahami.
Ya dong, kalau saya sekarang mengatakan wasit salah, wasit curang, apa buktinya? Kan nggak ada. Nah, jadi jika Yuran juga mengatakan bahwa sepak bola di Indonesia itu candaan, saya pikir nggak fair juga, ya dong. Karena dia juga mencari nafkah di sini kan, sudah lama juga dia bermain bagi PSM Makassar. Tapi menyampaikan pendapat itu boleh, jelas boleh. Caranya itu loh yang harus diplomatis. Kalau caranya nggak diplomatis, ya contoh, kalau di sini nih, di channel ini, kalau saya nggak diplomatis, wah saya juga yang akan repot. Kalau saya komentar-komentar sarkas soal sepak bola Indonesia, saya juga yang repot. Jadi saya harus halus, harus memilih kata-kata yang tepat. Kadang-kadang saya take rekaman saya ini. Iya, kalau saya memang salah, jujur, saya akuin itu. Harus hati-hati di negara ini. Memang harus seperti itu. Jadi kita harus tahu juga aturan mainnya. Tapi kritikan yang saya berikan itu biasanya kena, tepat sasaran. Karena saya kritik pada konteksnya. Karena kita tahu masih banyak kekurangan di sepak bola Indonesia. Tapi dalam hal ini kan PSSI juga tidak berdiam diri. Enggak dong, ya. Kita juga jangan berpikir negatif seperti itu. Buktinya sudah ada VAR. Tapi ya seperti yang saya katakan, VAR itu juga bukan robot, bukan teknologi yang otomatis berjalan, enggak. Kan ada wasitnya juga. Jadi wasit ini yang harus dicek. Kenapa sering mengambil keputusan yang kontroversial atau tidak sesuai lah dengan apa yang terjadi di atas lapangan. Itu harus dilihat. Ada beberapa pertandingan yang melibatkan klub-klub yang kemungkinan akan degradasi itu, keputusan-keputusan itu kelihatan kontroversial. Jadi saya pikir komisi wasit pun nanti harus turun tangan. Kalau perlu sekarang lah coba investigasi, tanya kepada wasit-wasit tersebut. Karena itu juga yang memicu emosi dari para pemain kan. Apalagi itu di pertandingan Persib itu, yang Febri Haryadi di tackle dari belakang. Kalau nggak salah nih, ya kalau nggak salah itu penjelasannya dari komite wasit atau komisi wasit lah, saya nggak tahu ya. Pokoknya ada itu di sosial media, saya nggak mau salah juga nih, nanti bahaya juga nih. Disanksi juga nih Bung Bindar ya kan. Nah, kalau nggak salah dibilang karena tidak kena pul sepatunya atau ujung sepatunya. Ya, memang, tapi tackling dari belakang itu tetap berbahaya dan Murilo sempat menendang bola. Bahkan Murilo itu di sosial media kelihatan dia sebetulnya sudah keluar juga dari lapangan. Artinya dia paham. Itu kemungkinan dia akan mendapatkan kartu merah, tapi wasitnya nggak lihat monitor, kasih kartu kuning. Nah, coba ditanya dong ke wasit itu. Terus kenapa jika memang pemain itu berbuat kasar, kenapa nggak setelah itu Komdis juga bisa memberikan sanksi kan sebetulnya kan? Melalui video evidence. Kan ada rekaman video itu. Nah, artinya ini kekurangan-kekurangan ini yang sekarang federasi juga harus melihat. Dan lagi-lagi saya ulangi, kita jangan berpikir negatif soal federasi di era Pak Erick Thohir ini. Saya bukannya ingin membela Pak Erick Thohir, enggak. Ini saya mengatakan secara fakta. Gak gampang loh menjadi ketua umum PSSI. Gak gampang loh. Jangan kalian pikir gampang. Gak gampang. Iya kan? Saya mengatakan ini secara fair nih. Saya harus fair. Jadi saya nggak mau membela siapapun di channel ini. Ya kan? Dan tentunya di konten ini gak gampang. Tentu saya yakin nanti akan dicek juga. Wasit-wasit ini pasti akan dicek lah. Saya yakin. Dan saya harapkan mereka berhenti nih. Jangan sampai ada kontroversi-kontroversi lagi nih di sisa 2 pekan ini. Belum lagi yang Ciro kan mendapatkan kartu merah. Saya juga mengatakan oke, wasit kalau mau kasih kartu merah itu hak dia. Dia mau kasih kartu merah. Tapi lihat juga konteksnya. Dia coba untuk bermanuver. Dia coba untuk bergerak. Tidak sengaja dia mengikut. Dia juga salah mengikut. Salah. Tapi kalau mau kasih kartu kuning juga bisa. Kok Murilo bisa dikasih kartu kuning tanpa mengecek monitor? Sebelumnya itu Ciro dikasih kartu merah dengan mengecek monitor, lucu kan? Dan ada banyak kejadian seperti itu juga di pertandingan Persib. Ada juga di pertandingan tim-tim lain. Persija pun ada kok. Ada Persija juga. Jadi jangan salah, Gustavo pun dapat tambahan sanksi tuh dari Komdis. Slavko pemain Persebaya juga dapat. Banyak pemain dapat tambahan sanksi. Tapi pada saat memang dinilai mereka melakukan pelanggaran yang berbahaya. Tapi Ciro ini sebetulnya bergerak untuk bermanuver untuk proteksi bola. Jadi ya perlu juga dilihat konteksnya seperti apa. Tapi tentu Komdis dalam hal ini adalah Komdis yang independen. Jadi memang mereka mengambil keputusan setelah mereka mempelajari semuanya. Tapi tentu harus juga melihat konteksnya seperti apa. Dan Ciro bukanlah tipe pemain yang bermain kasar kan. Nah, artinya pada saat Ciro diberikan tambahan sanksi, nah ini juga menurut saya berat juga nih. Ini berat juga nih bagi Ciro nih. Apalagi ini kan, ya memang sih ini musim terakhirnya, tapi ini bukan berarti terkait dengan musim terakhirnya, kemudian dia harus main di pertandingan lawan Persis Solo. Tapi, ya harus dilihat juga sifat pemain ini seperti apa. Ini bukan sifat, Ciro bukan pemain yang kasar, enggak sama sekali enggak. Apalagi tugas dia adalah untuk mencetak gol. Dan dia juga tentu menyesal dengan mengikut
Angulo kalau nggak salah, dan memang itu sikutannya keras karena Angulo kemudian jatuh kan. Jadi bukan drama juga Angulo. So kalau menurut saya Komdis kalau bisa mengambil keputusan ekstrim seperti ini, saya harapkan Komisi Wasit juga bisa mengambil keputusan yang tegas terkait dengan wasit-wasit yang terbukti. Oke, jadi saya dalam hal ini tidak menuduh. Yang terbukti, yang sekarang diduga mengambil keputusan-keputusan kontroversial. Nah, pakai kata-kata yang halus, bos, ya. Kalau nggak nanti saya pun kena sanksi nih. Triple B ya kan, waduh, nih mencederai nih sepak bola Indonesia. Mencederai dari mana? Kita memberikan kritik ke timnas, ke pelatih, ke federasi pada saat diperlukan, tapi pada konteksnya. Jangan melebar kemana-mana dan juga jangan menyerang secara personal. Ya kan, itu yang harus dijaga. Nah, dalam hal ini saya harapkan nanti ke depannya akan lebih kondusif lagi. Ya, kalau dalam hal ini ya saya juga coba untuk menempatkan diri saya sebagai salah satu anggota Komdis PSSI yang tentu bersikap tegas. Ya dong, bersikap tegas nih. Oke, sanksinya harus tegas, tapi coba Komisi Wasit juga dalam hal ini untuk wasit yang memang terbukti mengambil keputusan tidak sesuai dengan aturan, ya itu juga yang kita harapkan mendapatkan sanksi. Dan itu sebelumnya pernah terjadi kalau nggak salah. Pernah juga ada wasit yang sementara nggak boleh memimpin pertandingan. Nah, jadi biar balance, biar imbang kan. Tapi kita juga jangan menyerang serta-merta kepada pihak-pihak yang sebetulnya tidak ikut dalam pengambilan keputusan dari Komdis ini. Jadi jangan seperti itu teman-teman. Nanti yang ada kita merusak iklim sepak bola Indonesia. Jangan seperti itu, karena tersisa 2 pekan lagi dari Liga 1, kita harapkan kondusif. Kalau memang ada hal-hal yang terjadi, yang memang perlu diambil sikap yang tegas, boleh saja. Tapi juga jangan terlalu ekstrim dan perlu dilihat juga konteksnya. Kita tunggu nanti perkembangan dari Yuran, karena PSM telah mengajukan banding. Dan Ciro, oke, sangat disayangkan dia memang tidak bisa bermain di sisa 2 pertandingan. Tapi ya dalam hal ini tentu saya harapkan Ciro juga bisa berbesar hati, karena saya mengikuti Ciro itu sudah lama, sejak dia bermain di Persikabo, dan dia bukan tipe pemain yang kasar. Tapi oke, karena dia telah sekarang mendapatkan sanksi, dia perlu menjalaninya, dan bahkan Persib Bandung pun mengatakan mereka menerima keputusan dari Komdis ini. Ya tinggal sekarang bagaimana ke depannya menyelesaikan musim dengan sisa 2 pertandingan, dan tentu nanti akan ada selebrasi ya dengan konvoy kalau nggak salah Persib. Tapi bagi Yuran kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Dan saya harapkan kalaupun ada pengurangan, ya pengurangan yang sesuai agar ya kedepannya Yuran masih bisa merumput di sini. Tapi tentu Yuran juga nanti perlu menjaga agar dia juga tidak terlalu berlebihan memberikan opininya, karena dia juga perlu memberikan kritikan itu pada konteks yang tepat. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya terpaksa membuat malam hari ini karena besok saya akan sibuk, dan besok rencana saya akan kedatangan narasumber yang kami akan berbicara tentang Persija Jakarta. Semoga narasumber tersebut besok bisa datang, karena sementara ini masih tentatif. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.